Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitra Aulia dari kelas 10 Indeks 3 SMA Negeri 2 Polewali. Pada kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal-usul Tanjung Lesung. Suatu siang, usai mandi di sekitar pantai, Raden Budak beristirahat di bawah pohon ketapan yang rindang. Angin yang berhembus sejuk membuat pemuda itu lekas terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Dalam mimpinya itu, gadis tersebut tersenyum serta menjulurkan tangan kepada Raden Budak. Namun, saat Raden Budak hendak menyambut uluran tangan si gadis tersebut, tiba-tiba ranting jatuh mengenai dahinya. Mengganggu saja, ucap Raden Budak dengan melempar ranting tersebut. Sejak peristiwa itu, Raden Budak selalu membayangkan wajah gadis manis yang ada pada mimpinya. Karena terus-menerus penasaran, akhirnya Raden Budak pergi mengembala ke arah utara untuk mencari gadis yang ada dalam mimpinya tersebut. Berhari-hari ia berjalan menapaki jalan-jalan terjal. Akhirnya Raden Budak pun sampai di sebuah tempat tinggi yang bernama Tali Alas atau saat ini disebut dengan Pilar. Dari tempat itu, Raden Budak melihat pemandangan samudera biru dan pantai yang indah. Ia pun berencana untuk beristirahat sebentar dan menikmati sisa bekalnya. Sementara itu, kuda kesayangannya dibiarkan merumput, sedangkan anjingnya asik bermain dengan burung puyuh di antara semak-semak. Merasa sudah cukup istirahatnya, Raden Budak pun melanjutkan perjalanannya menuju Pantai Cawar. Sesampainya di pantai itu, Raden Budak turun dari kudanya dan segera menuju ke arah pantai. "Wah, sejuk sekali air pantai ini," ucapnya. Selesai membasuh dan membersihkan badannya, ia kembali menghampiri kuda dan anjingnya. Kedua binatang itu bergeming dan tidak meringik dan menggonggong. Raden Budak keheranan dengan kedua hewan peliharaannya itu. Rupanya, kedua hewan itu sangat lelah setelah perjalanan yang sangat panjang. Hal ini membuat Raden Budak kesal dan berkata, "Baiklah, kalau kalian tidak mau menuruti perintahku, tetaplah seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini." Ternyata ucapan Raden Budak menjadi kenyataan. Kedua hewan peliharaannya berubah menjadi batu karang. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya Raden Budak melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ingin tetap bertekad menemukan gadis yang ada dalam mimpinya, ia pun berjalan tanpa lelah dan menghiraukan pakaiannya yang lusuh serta berdebu. Selama perjalanan, ia menghadapi sebuah rintangan. Banjir besar datang ketika ia akan menyeberang sungai. Baru saja Raden Budak beristirahat untuk merebahkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Ia pun terperanjat dan hatinya berdebar kencang. Raden Budak tak sabar menunggu air surut. Akhirnya, ia memberanikan diri menyeberang sungai yang banjir tersebut. Dengan segenap kekuatannya, ia berhasil menerobos banjir. Akhirnya, Raden Budak sampai ke pintu masuk kampung tersebut. Lelah menerobos banjir, Raden Budak akhirnya memilih beristirahat sebentar sambil mengamati sekitarnya. Namun, lagi-lagi alunan bunyi lesung yang merdu kembali terdengar. Raden Budak semakin berdebar. Ia pun segera pergi dan melangkahkan kaki menuju sumber lesung tersebut. Semakin masuk ke dalam perkampungan, bunyi lesung tersebut semakin terdengar keras. Ketika ia tiba di depan sebuah rumah, tempat terdapat 4 gadis yang sedang asyik bermain lesung. Rupanya, bermain lesung merupakan tradisi dari penduduk kampung tersebut ketika menanam padi. Hanya di hari Jumat tradisi lesung dilarang. Hanya hari Jumat tradisi lesung dilarang bagi mereka karena hari Jumat dianggap sebagai hari kiamat. Karena hari Jumat dianggap sebagai hari keramat. Setelah itu, Raden Budak terpesona melihat kelincahan mereka mengayunkan dan menumbuk aloe ke dalam lesung secara bergantian. Raden Budak pun
terkagum-kagum pada seorang gadis yang menjadi pemimpin dan memberi aba-aba sembari mengayunkan tangannya. Rupanya gadis itu bernama Sri Pohaci. Gadis itu persis seperti yang ada dalam mimpiku, ucap Raden Budok dalam hatinya. Raden Budok senang karena gadis yang ia cari ada di depan matanya. Ia terus memandang gadis itu hingga Sri Pohaci sadar jika ada yang memperhatikannya. Ia pun segera memberi isyarat kepada teman-temannya agar berhenti memainkan lesung. Gadis-gadis itu pun berhenti dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Raden Budok rupanya mengikuti Sri Pohaci pulang ke rumahnya. Sampurasun, permisi, ucap Raden Budok. Lalu seorang rumah tua keluar dari rumah tersebut dan berkata, "Rampes." Raden Budok kembali berkata, "Maaf, kalau kedatangan saya mengganggu. Bolehkah saya menginap di rumah ibu ini?" "Maaf, Kisanak ini siapa dan ada perlu apa?" jawab wanita tua tersebut. "Nama saya Raden Budok, Bu. Kebetulan saya mampir di kampung ini. Jika diperkenankan, izinkan saya menginap di rumah ibu ini," ucap Raden Budok. "Maaf Raden, di rumah ini penghuninya hanya saya dan anak saya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi jika menginap," ujar wanita tua tersebut. Mendengarkan jawaban tersebut, Raden Budok merasa kesal. Namun ketika hari sudah gelap, ia memutuskan beristirahat di balai-balai bambu yang ada di dekat rumah Sri Pohaci. Raden Budok tertidur pulas hingga pagi. Sebelum bangun, hidungnya merasakan aroma wangi yang menyegarkan. Begitu ia membuka matanya, seorang gadis cantik berdiri di sampingnya. "Silakan diminum, Raden," ucap gadis itu. "Hai, nama kamu siapa dan dari mana kamu tahu namaku?" ucap Raden Budok. Gadis itu pun menjawab, "Namaku Sri Pohaci, anaknya Siti." Ternyata diam-diam Sri Pohaci jatuh hati pada ketampanan Raden Budok. Setelah beberapa hari tinggal di kampung tersebut, Raden Budok berhasil menjalin kasih dengan Sri Pohaci dan meminangnya. Nyai Siti, ibu dari Sri Pohaci, pun merestui pernikahan anaknya demi kebahagiaan anaknya. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok mulai menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, Raden Budok selalu datang untuk menyaksikannya karena ia senang mendengarkan nada lesung itu. Sesekali Raden Budok belajar memainkan lesung. Semakin lama, ia pun senang bermain lesung sehingga lupa waktu. Karena terlalu senang, ia pun tetap bermain lesung pada hari Jumat. Larangan dari istrinya tentang bermain lesung pada hari Jumat adalah pantangan dan tidak dihiraukan oleh Raden Budok. "Hai Raden Budok, ini hari Jumat. Pamali bermain lesung di hari Jumat," ucap seorang warga kampung tersebut. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi. Ia terus menabuh lesung sambil melompat-lompat kegirangan ke sana kemari seperti seekor monyet. "Lihat, lihat, ada lutung main lesung," ucap warga kampung. Raden Budok tidak menyadari jika dirinya menjadi seekor lutung. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat tangan dan kakinya dipenuhi dengan bulu-bulu. Setelah meraba wajahnya dan terasa penuh dengan bulu, Raden Budok pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan pinggir kampung. Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sementara itu, Sri Pohaci merasa malu atas kejadian tersebut. Karena tidak kuat menanggung malu, ia pun pergi dari kampung halamannya secara diam-diam dan entah hilang kemana. Menurut cerita, Sri Pohaci telah menjelma menjadi Dewi Padi, dan untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci bermain lesung, penduduk setempat menyebut kampung itu dengan nama Kampung Lesung. Namun karena berlokasi di sebuah tanjung, maka kampung itu diberi nama Tanjung Lesung. Sekian cerita saya.
Sekian cerita yang saya bawakan yang berjudul Asal-usul Tanjung Lesung. Jika ada kata yang salah ataupun menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih.